Kok bisa sih seorang pembalap yang memiliki keluarga sederhana, ayahnya harus kerja 4 kerjaan untuk membiayai karirnya dan sekarang menjadi pembalap terbaik sepanjang masa? Halo Future Ready Leaders, kembali lagi bersama Candela Learning. Kali ini kita akan membahas kisah sukses mengenai salah satu pembalap Formula One terbaik sepanjang masa, Lewis Hamilton. Serta satu rahasia penting kenapa Lewis Hamilton bisa menghadapi tantangan-tantangan yang beliau hadapi saat berkarir di bidang motorsport. Tapi sebelum itu, jika kamu mau menonton video kisah sukses lainnya, jangan lupa subscribe channel Candela dan like video ini agar terbantu di algoritma. Terima kasih semuanya ya. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita bahas Formula One. Salah satu ajang motorsport yang bukan hanya sangat terkenal, tetapi seringkali dinobatkan sebagai motorsport tersusah di dunia. The pinnacle of motorsport. Dengan kecepatan yang bisa mencapai 300 plus km per jam, kecepatan rem dan menikung yang tidak bisa direplikasikan oleh kendaraan lain, tidak heran bahwa pembalap-pembalap F1 hanya terdiri dari yang terbaik. Memenangkan satu balapan saja sudah menjadi sebuah pencapaian yang sangat hebat, apalagi menjuarai kejuaraan pembalap F1. Bagaimana jika aku kasih tahu bahwa ada satu pembalap F1 yang sudah memenangkan 105 balapan dan 7 kejuaraan pembalap F1. Pembalap tersebut adalah Lewis Hamilton, salah satu atau mungkin pembalap F1 terbaik sepanjang masa, memiliki berbagai macam rekor yang sangat sulit untuk diraih. Tetapi kesuksesan Lewis tidak dimulai dengan kehidupan yang mulus. Lewis Hamilton lahir pada tanggal 7 Januari 1985 di Stevenage, Inggris, kepada sepasang orang tua sederhana yakni Anthony Hamilton, ayahnya, serta Carmen Larba Lestier, ibunya. Beliau mulai dikenalkan terhadap dunia balapan pada umur 5 tahun, di mana beliau didaftarkan oleh ayahnya ke kompetisi mobil remote control, BRCA. Kerennya, beliau berhasil menjadi juara 2 melawan orang-orang dewasa dan berpengalaman dalam balapan mobil remote control. Hal ini menyadarkan ayahnya bahwa mungkin Lewis Hamilton memiliki bakat yang spesial dalam motorsport. Dengan menyadari hal tersebut, ayahnya membeli go-kart untuk Lewis. Tetapi dikarenakan harga go-kart yang tidaklah murah, ayahnya hanya bisa membeli go-kart second, serta ayahnya harus bekerja sebanyak 4 pekerjaan untuk bisa mensupport biaya Lewis dalam karir motorsportnya. Meskipun demikian, ayahnya tetap berjuang sangat keras agar Lewis bisa meraih impiannya. Dan tidak diketahui oleh ayahnya pada waktu itu, perjuangan ayahnya tidak akan menjadi sia-sia. Lewis mulai karir dalam karting pada tahun 1993, di mana selama beberapa tahun beliau mulai memenangkan banyak balapan. 2 tahun setelah itu, beliau pertama kali bertemu dengan Ron Dennis, kepala tim F1-nya McLaren, salah satu tim F1 paling sukses sepanjang masa. Ron Dennis juga melihat ada sesuatu spesial dari Lewis Hamilton, karena beliau mengatakan ini kepada Lewis, "Telepon saya dalam 9 tahun, nanti kita bisa sortir sesuatu." Apakah ini sebuah pertanda sangat baik untuk Lewis? Lewis Hamilton terus mendominasi motorsport karting, memenangi banyak sekali balapan selama beberapa tahun ke depan. Dan sesuai janjinya, pada tahun 1998, Ron Dennis akhirnya menelpon Lewis untuk mendaftarkan beliau sebagai salah satu pembalap di program McLaren Mercedes Young Driver Program. Program di mana McLaren akan membantu Lewis dalam mencapai ke ajang berikutnya di dunia motorsport. Dengan bantuan McLaren, Lewis terus mendominasi di berbagai series karting seperti Intercontinental A pada tahun 1999, Formula A pada tahun 2000, dan Formula Super A pada tahun 2001. Bahkan pada tahun 2000, beliau berhasil menjadi European Champion dengan poin maksimal. Dikarenakan sudah sangat sukses dalam dunia karting, akhirnya beliau memutuskan untuk naik level dan memasuki dunia mobil open wheeler, di mana mobil-mobil tersebut jauh lebih kuat dan menantang dibandingkan dengan karting. Tetapi disinilah kemampuan serta kerja keras Lewis Hamilton sangat terlihat.
Lewis Hamilton mulai karir balapan mobil open wheeler-nya pada tahun 2001, di mana beliau mengikuti series British Formula Renault Winter. Beliau mendapatkan posisi kelima pada series tersebut, cukup bagus untuk seorang rookie. Kemudian beliau mengikuti series Formula Renault UK pada tahun 2002, dan sekali lagi menyelesaikan series tersebut di posisi kelima. Tetapi pada tahun 2003, beliau mengikuti lagi series Formula Renault UK. Dan kali ini beliau berhasil menjuarai series tersebut, memenangi banyak balapan pada musim tersebut. Dikarenakan hal tersebut, Lewis pindah ke series yang lebih susah lagi, yakni series Formula 3 Euro. Di series ini, beliau menyelesaikan series ini pada posisi kelima. Sepertinya bukan tahun yang begitu sukses untuk beliau. Tetapi pada tahun 2005, Lewis mengikuti series Formula 3 Euro lagi. Dan kali ini beliau sangat mendominasi series ini, memenangkan 15 dari 20 balapan dalam satu musim. Hal ini membuat Lewis memutuskan untuk mengikuti series GP2 untuk tahun selanjutnya. Series yang sering dijuluki sebagai satu series di bawah F1. Lewis sepertinya sudah sangat dekat untuk memenuhi impiannya. Bisa nggak ya kira-kira Lewis membuktikan ke semuanya bahwa beliau adalah pembalap yang layak untuk balapan di Formula One? Pada tahun 2006, Lewis berhasil menjuarai series GP2. Suatu pencapaian yang luar biasa karena beliau memasuki series tersebut sebagai rookie, memenangi berbagai balapan yang cukup spektakuler. Sedangkan di sisi tim F1 McLaren, kedua pembalap dalam tim tersebut akan keluar saat musim F1 2006 selesai. Slot pertama sudah diisi oleh juara dunia bertahan Fernando Alonso. Tetapi slot kedua untuk tim tersebut belum terisi. Dengan Lewis memenangi GP2, Ron Dennis sebagai ketua tim memutuskan untuk memasuki Lewis dalam tim F1 McLaren. Tetapi apakah Lewis bisa membawa kesuksesan GP2-nya ke F1, terutama menghadapi pembalap-pembalap yang sangat handal? Season rookie Lewis Hamilton pada tahun 2007 bisa dikatakan sebagai salah satu season rookie terbaik sepanjang masa. Dalam tahun pertamanya di F1, beliau berhasil memenangi 4 balapan dan selama mayoritas season tersebut memimpin kejuaraan pembalap. Tetapi dikarenakan berbagai kesalahan dari Lewis dan timnya, beliau tidak berhasil menjuarai season tersebut, terkalahkan oleh Kimi Raikkonen dengan hanya 1 poin. Patah hati tentunya. Tetapi hal tersebut tidak membuat Lewis menyerah. Pada tahun 2008, beliau berhasil memenangi 5 balapan dan terus berjuang melawan rival beliau pada season tersebut, Felipe Massa. Berbeda dengan tahun sebelumnya, beliau berhasil menjuarai season ini, berada di depan Felipe Massa dengan hanya 1 poin, seperti tahun sebelumnya tetapi terbalik. And the rest is history. Setelah itu, Lewis dinobatkan sebagai salah satu pembalap terbaik di dunia. Pindah tim ke Mercedes pada tahun 2013 dan menjuarai F1 pada tahun 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Dengan total 7 kejuaraan paling banyak dengan Michael Schumacher, dan memenangi 105 balapan terbanyak sepanjang masa series F1. Kok bisa sih seseorang seperti Lewis Hamilton yang tidak memiliki keluarga yang punya banyak uang terus menghadapi banyak pembalap yang sangat handal berhasil menjadi salah satu pembalap terbaik sepanjang masa? Kunci dari kesuksesan Lewis Hamilton sebenarnya satu, yakni kerja keras. Orang-orang sering melihat kesuksesan Lewis karena beliau memiliki talenta yang super dalam balapannya. Walau mungkin hal tersebut ada benarnya, yang orang-orang lupakan adalah beliau adalah hard worker yang sangat ekstrim. Seringkali mendorong dirinya dan mobilnya ke absolute limit. Lewis tidak memenangkan semua balapan maupun kejuaraan. Bahkan dari masa-masa beliau balapan sebelum F1, beliau tidak jarang kalah. Berkali-kali beliau hanya berhasil menyelesaikan series dalam posisi kelima. Tetapi hal tersebut tidak membuat beliau menyerah. Bahkan sebaliknya, beliau terus dan terus mendorong dirinya sampai akhirnya bisa menjadi sebuah pemenang. Ada pepatah berkata, winners don't quit, quitters don't win. Dan surprise surprise, Lewis Hamilton tidak pernah menyerah dan berhenti. Dan itulah alasan paling penting mengapa Lewis Hamilton bisa menjadi salah satu pembalap paling sukses dan hebat sepanjang masa.